Kok bisa di sana? Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Ya mungkin baju. Au. Saya kebetulan bertemu sama perempuan ini, katanya juga mencari teman masa kecilnya, Bos. Emang bener saya teman kecilnya Mbak? Saya punya teman masa kecil namanya Bagas. Itu kenapa mirip banget sama Mas Bagas ya? Ini kan boneka saya Mbak. Mas Bagas? Ya Allah, capek juga dari tadi jalan kaki. Sampai siang kayak gini, aku masih belum dapetin uang. Perut juga udah mulai bunyi lagi. Pantesan dari tadi aku pusing. Aku baru sadar dari semalam aku belum makan apapun. Ya tapi mau gimana lagi? Aku mau makan juga nggak ada uang. Masa iya? Aku harus minta-minta. Tapi nggak apa-apa lah. Meskipun agak perih sedikit, aku harus tahan. Aku juga berharap banget setiap harinya bisa ketemu sama orang baik. Lagi kalau diinget-inget, ini kan dekat tempat aku sama Mas Bagas dulu main. Atau mungkin aku coba ke taman itu aja kali ya. Siapa tahu dengan adanya aku datang ke taman itu, aku bisa mengingat semua memori aku bareng Mas Bagas. Setiap hari aku berusaha keras buat cari tahu keberadaan dia. Tapi kayaknya dia udah lupa sama aku. Tapi itu wajar lah. Karena kan aku sama dia cuma akrab pas kecil aja. Dia udah lupa sama aku. Mungkin hidup dia udah enak. Atau mungkin dia udah punya keluarga. Sedangkan keadaan dan kondisi aku sangat memprihatinkan kayak gini. Bau, lapar. Ya udahlah. Mungkin sekarang aku harus coba ke taman itu. Biar sedikit mengobati rasa rindu aku sama dia. Di sini bos, tempatnya bos. Iya gitu. Jadi dulu tempat terakhir aku ketemu sama sahabat aku itu di taman ini gitu. Karena dari kemarin kita udah mencari dia kemana-mana. Ke rumahnya udah, ke rumah teman-temannya juga udah, ke rumah saudara juga udah. Tapi semuanya gak bisa memberikan informasi yang valid. Aku sebenarnya khawatir dengan nasib dia. Aku takut terjadi sesuatu gitu. Kamu tahu sendiri. Aku selalu kepikiran sama dia. Percuma aku sukses, tapi aku kehilangan belahan jiwaku gitu. Bahkan sampai sekarang belum ada wanita yang bisa menggantikan
teman kecil aku itu gitu. Terus bos kesini mau ketemu sama perempuan itu lagi. Bos nggak tahu kalau misal perempuan itu ada di mana bos. Ya paling tidak gitu. Ini menjadi pencarian terakhir aku buat mencari dia. Dan ini tempat terakhir yang bakalan kita kunjungi untuk mencari teman kecil aku itu gitu. Kalau memang aku gak bisa nemuin dia, lebih baik sampai mati aku hidup sendiri gitu. Dulu waktu aku kecil aku pernah berjanji sama dia, kalau suatu saat nanti kalau aku udah menjadi orang yang sukses, aku udah menjadi orang dewasa, aku bakalan cari dia dan kemudian aku bakalan nikahin dia. Dan aku harus tepatin itu gitu. Ya semoga aja aku bisa nemuin dia. Tiap aku kangen sama dia, aku cuman bisa ngelihat boneka pemberian dia sama aku. Ya walaupun warnanya warna pink gitu, tapi warna yang aku kasih ke dia, bonekanya warna merah. Jadi katanya ini warna kesukaan dia gitu, makanya dia kasihkan sama aku. Aku simpan tapi rapi boneka ini, walaupun harganya gak mahal, tapi kan kenangannya yang bikin boneka ini jadi sangat berharga buat aku. Aku gak sama kayak kamu kan gitu. Kalau kamu tipe orangnya gak setia. Kata siapa bos? Ya kata aku. Udah kamu gak usah ngelak. Aku cuma bisa berdoa sekarang gitu. Semoga Tuhan mempertemukan aku sama dia di tempat terakhir yang bakalan kita cari ini. Ya mudah-mudahan bos bisa ketemu lagi sama teman bos itu. Teman kamu udah disuruh ke sini juga, yang katanya kamu mau ikut bantuin nyari. Oh, sudah bos, ini barusan sudah saya telepon bos. Kamu udah bilang juga kan imbalannya, apapun yang dia minta bakalan aku turutin. Iya bos, tapi dia agak ragu bos. Ya aku coba untuk buat dia percaya bos. Bos saya itu nggak main-main, saya bilang gitu bos. Soalnya agak percaya sih orangnya. Tapi dia udah kesini kok. Ya udah deh, kalau begitu, kalau teman kamu udah datang entar lagi, langsung suruh teman aku. Aku harus ke tempat duduk yang ada di depan. Siapa tahu ntar ada keajaiban aku bisa ketemu sama dia gitu. Siap bos. Di sini tempat yang menjadi kenangan buat aku. Aku terakhir berpisah di tempat ini. Rasanya sedih banget. Karena aku gak bisa nemuin teman kecil aku itu. Ya, sekarang aku cuma bisa mengenang barang pemberian dia dan juga tempat di mana aku senang-senang sama dia. Kalau emang takdir yang bakalan mempertemukan aku sama dia, pasti bakalan dipertemukan dengan cara apapun dan di waktu kapanpun. Aku berharap masih bisa bertemu sama dia karena aku sayang banget sama dia. Percuma aku bergelimang harta, tapi aku gak bisa membahagiakan orang yang menjadi bagian terpenting dalam hidup aku. Ya udah deh. Mending sekarang aku nikmatin dulu di tempat ini, mengenang masa lalu yang udah terlewatin. Jadi kayaknya aku harus ke toilet dulu deh. Aku simpan bangke ini di sini dulu biar gak ada orang yang nempatin tempat duduk ini.
Perih banget. Ini punya siapa ya? Perasaan nggak ada orang sama sekali deh. Ini boneka masih bagus banget. Lucu banget. Boleh nggak ya aku pegang? Permisi ya. Wah. Aku nggak asing ya sama boneka ini. Aku kayak pernah lihat. Ini kenapa mirip banget sama boneka yang dulu aku pernah kasih sama seseorang. Tapi di sini nggak ada orang sama sekali. Masa iya orang ngebuang boneka sebagus ini gitu aja? Dan bonekanya sangat persis lagi sama boneka yang dulu pernah aku kasih sama Mas Bagas. Iya, waktu itu kita sempat berebut boneka yang sempat aku beli. Tapi kan nggak mungkin. Ini nggak mungkin kalau boneka ini milik Mas Bagas. Tapi wanginya sama persis. Pita pink yang waktu itu aku bikin sendiri bareng sama Mas Bagas juga sama persis. Bentar deh. Aku cek lagi. Tapi kondisinya masih mulus banget. Sama persis waktu pertama kali aku kasih sama Mas Bagas. Nggak mungkin deh kayaknya kalau ini punya Mas Bagas. Karena kalau memang boneka ini boneka yang sama, pasti boneka ini udah kotor dan jelek. Tapi ini masih bagus banget. Saya ini pertanda. Aku coba bawa dulu boneka ini. Wah, ini kesempatan bagus nih buat aku nih. Sayang, Sayang, udah lama nungguin. kamu kok lama banget sih? Kan nungguin aku harus make up sayang, aku harus cantik. Masa aku mau keluar sama kamu, aku harus kayak ibu-ibu. Iya sih. Tapi kamu tahu nggak, kedatangan aku ke sini itu mau memberi informasi yang sangat penting sama kamu. Informasi apa sih? Sepenting apa? Kamu tahu temen aku yang namanya Gita yang sangat tajir itu kan? Gita. Oh, yang agak gemoy itu ya? Yang pendek kayak kurcaci. Kamu jangan gitulah, bagaimanapun temenmu. Ya, tapi dia tajir. Ya, kamu, terus? kamu tahu kan, dia itu orang tajir banget. Tapi di balik itu dia itu mempunyai bos. Tahu sendiri kan? Oh, dia bukan bos. Bukan dong. Bos orang tajir kayak dia. Apalagi gimana tajirnya bosnya kan gitu. Hah? Iya, aku paham. Jadi Gita itu udah kayak. Jadi masih ada di atasnya lagi. Lebih kaya lagi dari si Gita. Oke, terus lanjut cerita. Dan info yang paling penting itu, bosnya si Gita ini, dia itu sekarang lagi mencari teman masa kecilnya. Oh ya udah bagus dong, tinggal dicari aja sayang. Sayang, gini sayang. Kenapa? Teman masa kecilnya itu, dia menjanjikan kalau dia itu bakalan dijadikan istri. Wih, bagus dong sayang. Ya udah kita bantuin nyari ya. Namanya si Sinta. Sinta, ya udah nanti aku tanya teman-temanku, siapa tahu ada yang kenal sama yang namanya Sinta. Kamu jadi orang jangan tolol-tolol banget dong. Aduh, kenapa sih sayang, kan bener ya? Masa aku salah? Nama kamu, nama Sinta sama Rosita itu kan cuman selisihnya bedanya sedikit ya. Terus? Jadi aku mau kamu itu sekarang menjadi si Sinta. Enggak mau. Entar aku kenalin sama si Gita. Kamu nanti ngaku-ngaku sebagai si Sinta. Kalau kamu itu pernah punya teman masa kecil, bosnya itu. Iya enggak? Enggak sayang, enggak.
Ayolah aku. Enggak, ngapain aku ya pura-pura jadi orang lain? Aku berbuat seperti ini seolah-olah demi kepentingan kamu juga, demi masa depan kamu juga, dan masa depan kita. Nanti kalau seandainya kamu itu menikah sama bosnya si kita ini, otomatis kamu itu kan nanti banyak uang tajir. Kalau sudah kamu bisa menguasain semua itu, menguasain semua harta dari bosnya si Gita, kamu tinggal ceraikan. Enggak. Oh, kamu rela aku nikah sama orang lain? Sedangkan kan aku pacar kamu, sayang. Kita udah jauh-jauh hari kita mau nikah, tiba-tiba kamu nyuruh aku nikah sama orang lain cuma demi harta gitu maksud kamu? Iya, maksud aku biar kita itu dapat uangnya bisa intens, ya. Kamu jual aku ya sayang? Bukan gitu sayang. Iya, kamu nggak sayang aku berarti. Maksud aku gini. Ini kebahagiaan kita berdua kan. Ntar aku bakalan atur deh. Selanjutnya bagaimana? Nanti kalau ketahuan kan bahaya. Nggak bakal, yang penting kamu itu bisa ntar ngomong sama, terutama sama si Gita tuh. Yakinkan si Gita kalau kamu itu adalah teman bosnya si Gita. Itu. Oke. Terus aku harus kayak gimana nih? Ya, kamu sekarang itu seolah-olah menjadi si Sinta, temennya bosnya si Gita ini, gimana? Oke. Aku pura-pura jadi Sinta, namaku dirubah dari Rosita diubah jadi Sinta. Sedikit. Iya, oke. Nanti setelah itu aku ketemu sama bosnya Gita. Habis itu aku diapain? Ya dinikahin lah. Langsung dinikahin? Gampang banget ya? Iya, bilang aja kalau kamu sudah nikah sama si bosnya si Gita. Bilang aja kalau kamu itu lagi datang bulan, kan nggak mungkin dia apa-apain. Mau dia datang lagi kamu bilang lagi datang bulan gitu. Aku heran sama kamu, kenapa kamu otaknya itu terlalu jauh memikirkan hal semua itu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, daripada kamu harus sibuk-sibuk kerja, capek-capek kerja, aku juga harus kerja buat kehidupan kita ke depannya. Ya nggak apa-apa deh, aku ngikutin semua apa kata kamu. Aku harus pura-pura jadi Sinta. Ya sekalipun sebenarnya aku nggak mau sih, tapi kalau tadi ya nggak apa-apa lah. Nah gitu dong, kamu tahu sendiri kan, selama ini aku banting tulang kerja. Buat apa coba? Buat pernikahan kita berdua. Dan ini adalah kesempatan bagus buat kita berdua. Ya, ini uang besar loh sayang. Oke, nanti kalau udah aku dapat semua hartanya, aku bakal pisah ya sama dia. Aku nggak mau dong tinggal sama orang yang nggak aku kenal. Iya dong, kamu harus cerai sama dia dong. Ya kali kamu tetap nikah sama orang kayak gitu. Hah? Oke, ya udah sekarang. Mau jalan sekarang nih? Ya kan aku nggak tahu, sayang, kita ini kan niatnya mau jalan-jalan. Iya udah deh. Kamu nggak mau mampir kemana dulu? Enggak, Beneran? Nggak lapar? enggak, kamu juga nggak punya duit ya? Nggak mau beli baju? Nggak Dipakai usah. uang kamu sendiri lah. Kan kamu kerja. Loh, bonekanya kemana ya? Atau jangan-jangan bonekanya diambil orang lagi. Aduh, apes banget sih. Padahal cuma ditinggal sebentar. Tapi malah diambil orang. Apa mending aku cari aja bonekanya? Nyari Sinta kesini juga gak ketemu. Ini malah boneka pemberian Sinta hilang. Emang di dari sini udah banyak maling ya? Perasaan dulu aman di sini. Kayaknya aku harus cepet cari deh. Gak bakalan jauh orang yang ngambil boneka itu. Kalau sampai ketemu nih, aku bakalan gebukin dia. Awas aja dia ya. Romi? Gita? Bentar ya mbak. Iya. Kamu bawa siapa? Oh, bawa temen yang katanya Pak Gita suruh cari pak. Hah? Masa sih? Beneran pak, saya itu sudah menelusuri semuanya pak. Ternyata apa yang di foto yang dikirim oleh Pak Gita itu kan sama pak. Kayaknya nggak mirip deh. Udah lah pak, saya sudah mengecek identitas mbak ini dan kebetulan dia juga pernah mempunyai teman masa kecil. Iya nggak mbak? Ya betul Pak. Saya punya teman namanya Bagas.
Mbak, kenalin dulu, ini namanya Pak Gita. Sinta. Gita. Emangnya Mbak benar kenal sama Bagas? Iya, saya ini malahan kayak saudara banget sama Bagas. Dulu kita temenan itu sering jalan-jalan, sering main bareng. Katanya Pak Gita, bukan cuma si Mukanya agak mirip. kan mirip banget Pak. Cuman sekarang ya mungkin sudah pertumbuhan Pak. Ya semuanya sudah besar Pak. Ya udah kalau gitu saya coba telepon bos saya dulu ya. Gini Pak, sebenarnya bukan cuma bos Bapak yang mencari teman masa kecilnya. Mbak ini juga selama bertahun-tahun mencari teman masa kecilnya yang namanya Bagas Pak. Mungkin memang beneran ini Rom. Iya, saya juga nggak tahu ya Pak. Mungkin mereka berdua memang jodoh atau gimana Pak, dipertemukan sama saya Pak. Saya nemuin perempuan ini di Gerbong Maut Pak. Ya udah, biar lebih jelas, aku telepon bos aku dulu. Nah, Biar dia kesini, biar langsung ketemu aja sama Mbak ini. Boleh, Pak. cocok tuh Pak. Itu nanti kan bisa ngomong sendiri Pak, ngobrol sendiri Pak. Tapi menurut saya ini beneran sih Pak. Udah fix Pak. Halo bos. Iya. Ini orangnya udah ada di sini bos. Bos masih di mana? Oh di Taman Tengah. Oh, ya udah bos, saya tunggu di sini aja. Ini orangnya sudah ada di mobil sama saya bos. Oh ya udah bos. Waalaikumsalam. Ya udah. Bos aku itu Rom ada di Taman Tengah. Kamu disuruh ke sana. Sama bos aku. Jadi aku nunggu di sini soalnya mobil nggak ada yang jagain. Nggak didampingin sama Pak Gita aja Pak. Kan nggak enak Pak. Saya juga nggak terlalu kenal sama bos Pak Gita. Begini ya Rom. Aku nggak bisa untuk membantah berita bos aku. Jadi kalau memang aku disuruh nunggu di sini, ya udah aku nunggu di sini aja. Lagian kamu juga kan tinggal ke sana aja. Tinggal nanya aja namanya Bagas, udah kan? Ya udah lagi, kan kita temen nih. Apa salahnya kamu bantuin aku? Kan aku selama ini juga bantuin kamu untuk mencari temen bos kamu. Rom, tapi aku nggak bisa nganter kamu. Aku nunggu di sini aja. Tapi aku Nanti dapat, kalau misal mobil ini ada apa-apa, gimana? tapi aku dapat bagian kan? Kan selama ini aku udah kerja keras untuk Rom. mencari. Bos aku itu orang kaya. Jadi tadi kan udah aku kasih tahu komisinya. Ya kalau gitu, ya udah deh. Sekarang bos kamu ada di mana gitu? Ada di sana. Tapi aku mau nitip nih sama kamu. Yang sopan. Dia orang besar soalnya. Tenang aja, Git. Kamu aja temen aku selalu sopan sama kamu kok, apalagi sama bos kamu. Kamu soalnya urakan orangnya Rom. Gak apa-apa kan kita berteman. Kalau sama bos kan beda. Kalau sama aku nggak masalah. Tapi kalau sama bos nanti kamu malah ngomongnya kamu sembarangan. Nanti malah aku yang nggak enak. Ya udah deh. Aku kesana dulu ya. Biar permasalahannya cepat kelar dan bos kamu itu bisa cepat bertemu sama teman masa kecilnya. Gimana? Udah, kalau kamu mau kesana kesana aja. Kamu tinggal cari aja atau nanya ke orang atau ke siapapun gitu. Nanya yang namanya bos Bagas gitu. Bukan namanya udah sama Mbak, sama orang yang dicari Mbak ini. Ya udah, mudah-mudahan Mbak ini memang bener teman bos aku. Biar kamu juga dapet uang. Pasti dong. Ya udah, Yaudah, Mbak. Kita langsung ke teman masa kecil Mbak aja. Ya. Mari, Pak. Ya, mari Mbak, mari. Sayang. Udahlah. Ya udah kita cari Coba aja. balik lagi aja. Kamu ini kok bisa-bisanya sih? Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Aduh. Mbak, maaf. Saya nggak kelihatan. Kamu punya mata nggak? Hah? Saya minta maaf, Mbak. Saya nggak kelihatan. Kamu bisa ngelihat nggak sih? Mata itu dipakai. Sayang, aduh sakit banget kepala aku, sayang. Aduh, Awas Mbak, aja ya, kalau sampai ada apa-apa Bisa, dengan Mbak. pacar saya bakalan tuntut kamu loh. saya minta maaf, Mbak, nggak apa-apa, aman. Kamu udah nabrak aku terus kamu masih bilang aku ini aman atau enggak? Sakit tahu? Iya, saya minta maaf. Saya nggak sengaja, Mbak. Maaf aja itu nggak cukup ya. Kamu harus ganti rugi dong. Aduh, sayang, Aku sebentar lagi. Nggak apa-apa kan tapi. Mau saya obatin nggak, Mbak? Ngapain pegang? Sayang, aku dipegang-pegang sama gembeng, sayang. Marahin. Kamu harus tanggung jawab.
saya harus tanggung jawab seperti apa, Mas? Lagian kamu orangnya kecil, malah pegangnya boneka besar kayak gini. Mas. Hah? Ini boneka kamu? Hah? Kalau kamu punya boneka, yang kecilan dikit dong. Jangan lebih besar dari boneka ini. Boneka ini nggak salah apa-apa kok. Saya minta maaf. Saya ganti rugi apa ya, Mas, harusnya? Kamu bilang boneka itu nggak salah apa-apa. Dengan kamu memegang boneka itu, mata kamu itu nggak ngelihat ada orang di depan. Iya. Kamu harus ganti rugi uang dong. Kamu sengaja ya? Kamu sengaja mau nabrak aku? Kamu nyelakain aku? Siapa yang nyuruh kamu? Hah? Jawab! Saya nggak disuruh siapapun kok. Lagi Terus pula ngapain juga kamu nabrak aku segala? saya nggak sengaja, Mbak. Gak sengaja? Orang sebesar aku kamu bilang gak sengaja? Emang kamu gak bisa ngelihat ya? Saya bisa ngelihat, cuman masalah posisinya tadi saya ngebawa boneka ini. Jadi kita nggak sengaja bertabrakan deh. Tapi kalau Mbaknya nggak apa-apa, berarti aman kan? Saya nggak perlu ganti rugi. Saya kamu dibilang gak apa-apa, aku pusing kayak gini. Aduh, Kamu bilang pacar aku nggak apa-apa. Pacar aku sampai pusing kayak gini, sampai kesakitan kayak gini. Aku sebentar lagi harus bawa dia itu ke rumah sakit. Dan kamu harus bayar semua biaya rumah sakit itu. 10 juta. 10 juta? Mbak, Mas, saya nggak punya uang. Saya aja sekarang lagi belum makan. Masalahnya boneka ini kan juga bukan barang yang keras. Jadi mana mungkin sih Mbak langsung pusing gitu? Kamu makan nggak makan itu bukan urusan kita berdua, ya. Yang terpenting kamu itu harus bayar ganti rugi kepada pacar aku, ya. Kalau enggak, aku bakalan penjarakan kamu. Penjarakan? Tapi saya salah apa? Ya kamu sudah bikin pacar aku ini pusing, kesakitan. Saya masih tanya dia salah apa? Kamu emang gak punya otak ya jadi perempuan? Mbak, tapi masalah ini bukan sesuatu yang fatal kan? Saya Nih, Mbak, seandainya kamu diginiin gimana? Sakit gak? ya Sakit? enggak juga sih. Karena ini kan boneka aja. Kamu itu jadi orang jangan katrok. Kamu di taman bawa boneka. Main boneka itu di rumah. Kamu itu udah gede, ya, bukan anak kecil lagi. Ngapain masih main boneka? Iya Mas, nggak tahu Mas, boneka ini sangat berharga buat saya. Saya harus cari pemilik boneka ini. Aduh, Boneka. dijual aja itu nggak laku di pasaran loh ya mbak. Boneka itu mau mencelakakan orang lain. Jadinya kalau kamu mau keluar jangan bawa boneka dong. Mas, boneka ini barang mati Mas. Jadi nggak mungkin sebuah boneka bisa mencelakakan orang lain, itu aneh banget. Ya terus sekarang ini aku pusing. Kalau misalnya aku kenapa-kenapa, kamu tanggung Iya. jawab. Tanggung jawab 10 juta. Kalau nggak kamu kasih kita uang 10 juta, aku bakal tuntut kamu. Nanti kalau pacar aku gagal otak gimana? Nanti kalau aku Lagian boneka kamu itu jelek. Kenapa masih dibawa kemana-mana sih? Mas tolong ya jangan menghina boneka ini. Mas nggak apa-apa marah sama saya. Mas nggak apa-apa nggak terima sama saya. Tapi tolong stop buat ngata-ngatain boneka ini karena boneka ini nggak salah apapun. sayang, boneka. Ya ampun, Mbak. Emang di sini nggak ada manusia lagi? Oh, Mbak ini emang sukanya sama boneka aja, bukan sama manusia. Sayang, kok ada ya seorang gembel tuh sukanya sama boneka, apalagi boneka jelek, mau dijual pun nggak bakal laku loh sayang. Iya mungkin dia itu nggak waras sayang. Aduh, ya ampun, Mbak. Orang kalau sudah keseringan main sama boneka, dia jatuh cintanya pada boneka. Halusinasi, ya? Kamu nggak laku, sehingga kamu pacaran sama boneka kamu itu, Mas ini ngomongnya ada-ada aja deh. Sekarang saya sudah minta maaf sama Mas, sama Mbak, sama pacar Mas ini. Jadi sekarang udah stop, saya nggak punya uang. Jadi percuma kalian marah-marah sama saya, minta ganti rugi sama saya. Saya nggak punya uang, 1.000 rupiah pun saya nggak punya. Kalau kamu nggak punya uang, kamu harus minta maaf, sujud di depan pacar aku. Cepetan. Kalau kamu nggak mau dipenjara. Kalau enggak, kamu jilat tuh sepatu pacar aku. Emang kalian pikir saya apa? Ya kamu kelas rendahan lah, kamu Gembel, kan? gembel. Ya terus Duit aja nggak punya kan? dengan adanya kalian berpenampilan rapi kayak gini dan ngelihat keadaan saya yang seperti ini, kalian bisa seenaknya sama orang lain. Iyalah. Jangan salah. Aku itu orang kantoran, ya. Aku itu orang berwibawa dan aku itu orang kaya. Berarti Beda benar ya? jauh sama kamu yang gembel, mainnya cuma sama boneka jelek kayak gitu. Berarti benar ya? Ternyata jabatan dan pekerjaan orang lain tuh nggak bisa dijadikan penilaian untuk orang lain itu Mbak. bisa bersikap baik. Sekarang itu yang dibutuhin duit. Kalau kamu nggak punya duit, kamu nggak punya kuasa. Kita punya duit, kita punya kuasa. Jadi kamu diam aja, nggak usah berceramah tentang apapun itu. Yang jelas, sekarang aku minta ganti rugi. Karena aku ini pusing banget ya. Kalau semisal nanti aku kenapa-kenapa, aku lupa sama pacar aku, siapa yang tanggung jawab? Kamu tanggung jawab. Sayang, kamu itu nggak usah ngomongin masalah duit deh sama dia. Dia aja dimintain uang 10 juta aja, dia tuh nggak ada, nggak punya, ya. Apalagi
mau ngomongin harta kekayaan kita berdua, dia itu nggak bakalan mengerti. Buang aja sih boneka kayak gini, boneka nggak penting Aku banget. bakar. Bakar aja sayang, Mau aku bakar nih boneka. bakar aja. Apa Boneka aku sayang? Mas, mana ya? udah kalian nggak perlu kayak gitu. Saya minta maaf dan saya janji saya nggak akan ngulangin kesalahan ini lagi. Oh, itu cuman basa-basi kamu doang. Aku kan udah bilang kalau kamu nggak sanggup membayar, kamu sujud di depan pacar aku. Tapi saya nggak akan Udah, sujud. udah saya nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah sujud, nggak apa-apa. Saya terima maaf kamu, tapi inget ya, kalau sekali lagi saya ketemu sama kamu, ingat aja hidup kamu bakalan hancur lebih dari ini. Intinya ya, aku ini nggak mau cari masalah dengan orang, aku juga nggak kenal sama kamu, tapi kamu itu cari masalah sama kita. Kamu lihat dulu siapa tandinganmu sekarang. Sayang, kita jangan di sini, kita harus pergi. Ya, Tahu kan mungkin- ada yang lebih penting dari ini? Ya mungkin baju. Au. Ini pikiranku lagi kacau banget. Sampai-sampai aku nggak sengaja nabrak orang lain. Maaf ya, menjadi kotor. Ini sekarang aku langsung coba cari pemiliknya aja. Bos, teman saya sudah ke sana barusan, Bos. Bos sudah ketemu? Udah ketemu, Git. Kamu yang nelpon, aku barusan panik. Boneka yang aku bawa hilang, Git. Aduh, semuanya ditaruh di mana, Bos? Aku taruh di kursi, Git, tadi. Terus begitu balik, bonekanya hilang. Pasti itu udah dicuri orang, Bos. Kenapa Bos ditinggal di sana sih? Ya, tadi aku ke toilet, Git. Gimana ya buat nyari boneka itu? Tapi ngomong-ngomong, barusan teman saya itu, Bos, udah bawa teman Bos itu. Sinta. Iya, Sinta. Tapi kalau Yang bener, Git. katanya teman saya sih iya, Bos. Saya coba cocokkan sama foto yang itu. Agak mirip sih, tapi katanya temen aku dia sekarang udah agak gemuk, Bos. Itu katanya. Ah, mungkin bener orang itu ya, Bos. Soalnya agak mirip sih. Jadi Sinta itu ada tanda lahir, Git. Aku hafal kok sama dia. Kalau memang ada orang lain yang mau ngaku-ngaku sebagai Sinta, pasti bakalan ketahuan. Nanti aku bakalan ajukan beberapa pertanyaan. Kalau jawabannya benar, ya wajib kita selidikin. Tapi ya kalau jawabannya salah ya berarti kita gak usah selidikin. Berarti orang itu cuma ngaku-ngaku. Kok sekarang kesel banget, bukan nemuin Sinta, tapi malah kehilangan pemberian Sinta. Ah, pasti dia sedih. Kalau misalkan dia ketemu sama aku, terus dia nanyain boneka pemberian dia kemana, terus aku hilangin. Gimana ya? Tapi gak apa-apa. Semoga aja teman kamu tuh memang bener bawa Sinta, Git. Takutnya malah bawa orang lain yang cuman mau nipu kita. Soalnya bukan cuman sekali dua kali kan. Ada orang yang coba buat nipu kita. Padahal mukanya gak mirip tapi dimirip-miripin. Ya, Bos. Saya cuman takut aja teman saya itu malah nipu saya juga, Bos. Gitu, Git. Apa mending aku udah nyerah aja ya? Aku udah putus asa kalau begini, Git. Sampai kapan aku bakalan tetap begini? Aku bingung. Oh, permisi Pak kita. Saya tadi cari bos Pak kita nggak ketemu Pak. Ini, Bos, orangnya, Bos. Bos, Saya Bagas. saya membawa orang yang bos cari. Saya dapat infonya dari Pak kita, Bos. Bawa Sinta. Saya kebetulan bertemu sama perempuan ini, katanya juga mencari teman masa kecilnya, Bos. Emang bener saya teman kecilnya, Mbak? Saya punya teman masa kecil namanya Bagas. Tapi aku gak yakin ya, Git. Coba deh, saya tanya aja. Lagian kan saya waktu masih kecil saya juga sedikit gak ingat kalau dia sekarang kondisinya udah gimana. Terakhir kita berpisah emang gimana, Mbak? Seingat saya juga lupa ya di taman deh kayaknya. Taman mana, Mbak? Taman kota. Bener, Bos. Kan ketemunya di taman sini, bukan taman kota. Aduh pusing. Ya udah deh, sekalian aku kerjain. Pusing. Iya karena aku pernah benturan dulu jadinya Oh, lupa ingat. dia pernah kecelakaan, Bos. Jadinya dia agak lupa, Bos. Kalau tamannya sih benar, tapi bukan di taman kota. Temannya aku di taman sini. Mungkin
kalau semisal bos bisa lebih dekat lagi sama Mbak ini, mungkin nanti ingatan dari perempuan ini bisa kembali lagi bos. Karena dia kan sekarang lagi agak lupa ingatan bos. Tapi dia tadi bilangnya juga mencari teman masa kecilnya bos. Namanya Bagas bos. Dan kebetulan bos kan namanya Bagas juga. Ya iya. Ya bener sih, aku nyari teman kecil aku namanya Sinta. Coba deh Mbak ingat-ingat waktu pas Mbak punya kenangan apa aja sama bos Bagas ini Mbak. Saya ingat saya pernah bermain sama yang namanya Bagas itu di taman. Setelah itu kita berpisah karena Bagas itu harus pergi ke desa. Betul Pak. Masa aku dari desa mau pergi ke desa? Begini ya Mbak, saya bukan nggak mau percaya. Cuman selama ini saya mencari teman kecil saya, itu banyak orang yang mengaku-ngaku kalau misalkan dia itu teman kecil saya, karena orang kan tahu saya orang kaya Mbak. Tapi saya beneran mencari yang namanya Bagas, saya namanya emang Sinta. Apa mungkin namanya ada yang sama, atau nama teman Mbak juga kemungkinan sama kayak saya. Tapi feeling saya itu kayaknya Mas deh teman saya. Kamu udah ingat kalau Iya, bos ini adalah teman kamu? sedikit ingat Pak Romi, sedikit ingat. Oh kalau gitu syukur deh Pak. Bapak sekarang sudah bertemu sama teman masa kecil Bapak Pak. Sebenarnya Bapak kan senang nih Pak bisa bertemu sama teman masa kecil Pak. Ya kalau senangnya sih senang, cuman ragu kan boleh. Soalnya saya harus memastikan saya gak salah orang. Kalau begitu Bapak lebih dekat lagi aja Pak. Bapak lihat baik-baik apa Mbak ini betul teman bos Bagas masa kecilnya Pak. Duh. Itu kenapa mirip banget sama Mas Bagas ya? Atau jangan-jangan bener lagi boneka ini tertinggal di sana karena Mas Bagas datang ke sini. Iya. Tapi kenapa Mas Bagas sama dua pasangan itu ya? Aku coba samperin aja. Au. Aduh. Ini kan boneka saya Mbak. Mas Bagas. Bos Stres. Kamu ngapain di sini? Udah bilang sama kamu. Mas, kamu lihat aku. Kamu beneran Mas Bagas kan? Bentar deh, ini kan boneka saya Mbak. Ya ampun. Berarti benar. Boneka yang aku temuin, ini boneka pemberian aku buat kamu waktu itu. Maksudnya Mbak Sinta namanya? Kamu lupa sama aku Sinta, Mas. Git, kenapa ada dua Sinta Git? Dia katanya ngaku-ngaku teman saya. Pak, dia itu cuma ngaku-ngaku Pak. Coba lihat aja Pak, dia tuh gembel Pak. Dia tuh cuma ngaku-ngaku Pak. Yang betul yang namanya Sinta itu adalah Mbak ini Pak. Coba deh. Tadi aja saya di Kamu kok kenal sama dia? Tadi aku nggak sengaja tabrak mereka. Aku nggak sengaja senggol mereka, jadi mereka marah-marah sama aku. Bentar deh, sekarang saya tanya. Urusan mereka gak penting. Mbak terakhir kali pisah sama saya di mana? Di taman tempat aku nemuin boneka ini tadi. Bener Git. Mungkin memang Mbak itu seorangnya. Bentar deh. Bener ya bos? Ternyata kamu benar Sinta. Aku Sinta, Mas. Ya ampun. Kamu benar Mas Bagas kan? Aku udah hampir putus asa, tahu nggak, nyariin Mas, kamu. aku kangen banget sama kamu. Iya, aku juga. Kamu sehat kan? Tapi Bentar deh. maaf ya, Kenapa kondisi kamu jadi begini? keadaan aku sekarang emang kayak gini, Mas. Oke, udah. Itu gak penting. Aku janji sama kamu, setelah ini aku bakalan bikin hidup kamu bahagia. Tapi kamu bilang dia apa tadi? Dia adalah Sinta yang asli Pak. Sinta yang asli? Maksud kamu Mbak yang tadi nggak sengaja saya tabrak, dia ngaku-ngaku sebagai saya? Yang Iya, mengaku sebagai katanya Sinta orang- itu adalah kamu. Tahu Katanya laki-laki. Ada tanda lahirnya.
Laki-laki ini bawa temennya katanya. Kalau dia temen masa kecil aku. Mereka pasangan, Mas. Mereka bukan. Kamu tahu dari mana? Iya, karena tadi waktu aku nggak sengaja tabrak, mereka mengakui kalau mereka itu saling berpacaran. Kamu jangan ngaco deh. Oh, jadi kalian berdua mau coba-coba nipu kita. Oh, enggak Pak, dia itu fitnah Pak. Sekarang kamu jujur deh. Kalau kamu jujur, aku gak bakalan mempermasalahkan. Aku bakalan transfer uang 50 juta sama kamu. Sebenarnya yang nyuruh saya nyamar jadi Sinta ini pacar saya. Bagus ya. Bohongin aku ya. Saya awalnya nggak mau tapi dipaksa. Gitu, Dit. Kan kamu menjanjikan kalau misal mendapatkan orang tersebut, kamu menjanjikan. Ya tapi bukan orang palsu, tau nggak? Iya. Kamu udah kebangetan ya. Kamu udah marahin orang yang sedang aku cari sekarang. Kamu malah bawa orang palsu dan ngaku-ngaku perempuan itu teman kecil aku gitu. Kamu emang kebangetan ya. Aduh Pak, saya minta maaf Pak. Saya cuman tergiur sama uang yang diberikan oleh Pak Gita. Kasih tahu ya sama kalian berdua. Masih banyak cara mencari uang dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang nipu kayak gini. Kamu bukan cuma nipu, kamu bakalan ngancurin kebahagiaanku dan masa depan aku. Tahu nggak? Mulai sekarang kalian jangan nampakkan muka kalian di depan aku lagi. Sekarang kalian berdua pergi. Permisi Pak. Emang kebangetan. Sinta, aku minta maaf sama kamu. Karena aku baru sekarang nemuin kamu. Kamu tahu nggak? Aku udah cari ke saudara kamu, ke teman-teman kamu, bahkan ke rumah kamu yang dulu. Tapi informasi yang mereka berikan semuanya nggak valid. Aku ngerasa bersalah banget sampai ngelihat kondisi kamu sekarang begini. Kamu nyariin aku, Mas. Bentar deh. Git, minta tolong kamu tunggu di dalam mobil, bonekanya bawa. Aku harus ngomong berdua sama dia. Ya bos. Tapi bener kan boneka yang aku temuin di taman tadi, itu boneka yang pernah aku kasih sama kamu. Ya bener, boneka itu boneka pemberian kamu. Kamu tahu nggak? Tadi aku udah hampir stres, tahu nggak? Karena nyariin boneka itu. Masa aku tinggal ke kamar mandi sebentar, boneka udah hilang perasaan. Tempat ini kan aman dulu. Dan kamu tahu nggak? Keseharian aku itu terasa sangat sepi. Karena nggak ada kamu, aku selalu kepikiran ke kamu. Kalau katanya teman-teman, aku sepi di dalam keramaian. Berarti ada manfaatnya juga ya tiap hari aku datang ke sini. Kamu tiap hari datang ke sini? Aku tiap hari datang ke sini, Mas, berharap biar bisa ketemu kamu. Aku nggak pernah nyangka kalau di usia kita yang saat ini kita bisa ketemu lagi. Tapi keluarga kamu gimana? Keluarga aku baik-baik aja. Terus keluarga kamu? Keluarga aku semua udah nggak ada, Mas. Hah? Udah meninggal. Dan aku juga sempat diusir sama saudara-saudara aku, makanya saat ini aku hidup nggak jelas. Kesana kesini cuma buat cari makan. Bahkan sampai saat ini pun dari semalam aku belum makan. Hah? Kamu belum makan? Ya udah deh, sekarang begini. Aku bakalan nikahin kamu secepatnya. Dan kamu Nikahin? Iya. Kamu mulai sekarang Kamu lah. belum berkeluarga? Ya, belum lah, kalau aku udah berkeluarga ngapain aku nyariin kamu. Sekarang begini. Aku mau ajakin kamu buat ikut aku. Kamu tinggal di rumah aku. Kamu bakalan urus semua surat pernikahan kita. Biar kita segera menikah. Kayak kita butuhkan, biar aku penuhin semua. Dan kamu udah gak usah hidup di jalan lagi. Kamu punya rumah yang besar. Kamu sekarang jadi orang kaya. Tapi Dan- masalahnya kayaknya aku nggak layak deh, Mas. Karena keadaan aku aja kayak gini. Aku gak peduli keadaan kamu gimana. Kalau kamu bilang gak layak, ngapain aku sampai ke sini? Aku gak peduli tentang kehidupan kamu, tentang status sosial kamu. Itu semua gak peduli. Yang aku pedulin cuma tentang kamu dan hati kamu. Gak ada perempuan yang selama ini aku kenal yang baik kayak kamu, yang tulus kayak kamu. Ya walaupun dulu aku kenal masih kecil, tapi itu udah cukup buat aku kenalin kamu. Sekarang jadi kayak canggung ya buat kita ngobrol, nggak kayak pas dulu waktu kecil. Ya kita kan udah sama-sama dewasa, tapi aku bersyukur banget. Tahu nggak? Aku tadi sempat bilang sama anak buah aku, kalau memang aku nggak bisa ketemu sama kamu hari ini, aku berjanji aku bakalan nikah sama siapapun, dan aku bakalan berhenti buat nyari kamu, dan aku bakalan berdiam diri di rumah sampai ya aku nggak ada. Kayaknya Kenapa orang cuma? paling
Kayaknya orang paling beruntung di dunia ini cuma aku deh. Kamu salah. Orang yang paling beruntung di dunia ini tuh aku. Karena sekarang aku bisa nemuin orang yang selama ini aku cari, yang udah aku impikan buat dijadikan istri. Ya aku sedih aja, aku ngerasa bersalah karena kamu kehidupannya sampai seperti ini. Jadi aku minta maaf ya sama kamu. Gak apa, kamu rapi banget. Ternyata kamu tampan banget ya. Ya kamu juga cantik. Mana mungkin Ya, cantik seorang lah ibu kayak gini. Kalau emang udah dasarnya cantik, mau berpenampilan seperti apapun tetap cantik. Sekarang kita langsung pergi. Udah, naik mobil. Kan ada supir aku. Aku kotor loh. Udah, gak apa-apa.